Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial mengenai bagaimana cara menyelenggarakan webinar di teamsmicrosoft.com. Oke, yang harus kita ketahui bahwa penyelenggaraan webinar dilakukan di aplikasi namanya Microsoft Teams. Nah, di sini caranya masuk dari sini dulu, kemudian sini masuk. Jadi nyari microsoft.com, kemudian masuk sini, kemudian ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ambil yang ini, yang tim. Nah, setelah itu kita masuk ke klik ini tim, yang tim ini ya. Kemudian langsung di sini bergabung atau buat tim. Nah, kita nanti klik ini. Nah, setelah itu kita buat tim seperti ini. Nah, jangan lupa untuk cara editingnya klik di tanda 3 ini. Nah, di sini nanti untuk membuat menu-menu ini nanti klik ini, namanya tambahkan saluran atau channel seperti itu. Nah, setelah tambahkan saluran nanti ada muncul seperti ini, ada general nih, umum. Terus yang pertama nih pengantar, panduan kegiatan, materi. Nah, di pengantar kita membuat misalkan postingan apa aja yang harus dikerjakan oleh anak misalkan. Terus langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Terus di sini sisipkan materi ya. Kemudian kita buat penyelenggaraan webinar, misalkan jam berapa, tanggal berapa, seperti itu. Nah, tinggal di situ nanti dibuat untuk waktu dan lain-lainnya. Nah, di sini kan tinggal opsi lain bisa dibuat untuk editing dan lain-lain. Nah, terus masukkan file di sini yang akan dijadikan untuk webinar ya. Jadi file masukkan sini, tinggal klik aja sini, tinggal pilih file mana yang akan diupload sini, unggah. Nah, setelah materi sudah dimasukkan di situ, baru kita di sini di 3 webinar. Nah, untuk penyelenggaraan webinar langkahnya harus dilakukan ini. Jadi ketika udah setting di pengantar panduan kegiatan ya. Nah, makanya di sini kita klik di sini untuk kegiatan webinar kita. Jadi kalau misalkan udah jam 9 kita mulainya nih, klik ini aja, tek. Nah, langsung memulai. Setelah itu rekaman webinar di sini kita bisa dapatkan di stream di sini. Terus pengumpulan tugas. Nah, ini nanti bulan tugas anak masuk ke sini nanti. Nah, nanti anak suruh masukkan kantong tugas ini, filenya suruh nanti memasukkan tugas di sini. Jadi caranya ya untuk ini baru, misalkan kita buat dokumen apa, nanti woro-woro di sini catatan apa gitu, seperti itu. Oke, terakhir ada umpan balik atau remedial di sini. Kalau anak ada masalah nilai dan lain-lain, nah nanti bisa masuk ke sini untuk penugasannya. Oke, kita untuk proses webinarnya seperti ini. Klik di sini webinar, kemudian kita klik ini. Nah, setelah itu kita rapat sekarang gitu misalnya. Nah, otomatis akan memulai rapat. Nah, nanti akan tersambung dalam proses rapat ini. Nah, ini akan muncul foto seperti ini. Jadi nanti proses rapat akan dimulai. Nah, kita harus hafal menu-menu ini untuk merekam kegiatan rapat. Ada di sini tindakan lainnya,
Nah, nanti di sini ada mulai perekaman. Yang ini, klik aja. Terus untuk peserta yang mau bertanya harus angkat tangan di sini ya. Terus kalau ada peserta yang mau dimatikan di sini, matikan, nanti ada audionya muncul di sini. Nah, ini untuk menampilkan percakapan di sini. Terus untuk perlihatkan peserta di sini. Nah, gimana kalau share materi di rapat tersebut? Untuk share materi, Anda bisa masuk ke sini, bagikan. Nah, nanti kita bisa secara desktop atau kita presentasi kita. Nah, misalkan kita ambil yang presentasi kita, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan terbuka. Nanti si peserta audiennya akan melihat tampilan slide kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Nah, kalau misalnya berhenti menyajikan, ini klik aja seperti ini. Ya, jadi misalkan kita mau ke tampilan apa, silakan. Nah, misalkan kita mau ke jendela desktop biar bisa, ini bisa. Nah, kita mau ke desktop Windows, misalkan aplikasi Windows, mau ke Chrome tab, jadi kita langsung ditampilkan di layar seperti itu. Nah, tinggal milih mau settingannya seperti apa. Oke, itu ya, cukup mudah untuk melakukan proses webinar ya. Jadi yang paling penting adalah kita menyajikan apa aja yang harus disajikan di webinar tersebut. Terus ini kenapa seperti ini ngehang ya. Jadi kalau bisa ketika mengadakan webinar, jangan sampai ada aplikasi yang terbuka banyak seperti ini. Dan nanti ini akan menghambat proses webinar tersebut. Oke, itu aja cara menutup webinar. Tinggal tekan lambang telepon lalu selesai. Oke, untuk hal lain ya, ketika melakukan webinar ya tadi udah dijelaskan semua untuk tombol-tombolnya dan lain-lainnya. Nah, ini nanti untuk kelola izin di sini. Nah, yang sini unduh daftar kehadiran ketika melakukan kegiatan webinar ya. Misalkan kita lagi proses nih. Nah, nanti di sini klik aja ini. Nah, nanti si daftar kehadiran akan otomatis terunduh seperti itu. Terus untuk lain-lainnya, untuk proses menghasilkan seperti ini. Nah, nanti klik lagi sekali ya. Nah, nanti untuk hal lain bisa ditambahkan, ditanyakan, silahkan. Jadi kalau untuk tampilan percakapan di sini, untuk tampilan peserta di sini, kalau ada bertanya tinggal angkat tangan ini. Terus kalau untuk menutup atau mengakhiri kegiatan webinar ini, kita bisa tekan ini, akhiri panggilan. Nah, seperti itu. Jadi untuk proses lain-lainnya sangat mudah dalam mengadakan kegiatan webinar ini. Nah, ini untuk obrolan baru, klik di sini. Untuk cari program aplikasi yang lain ada di sini semua lengkap seperti itu. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.